Tur ya. Oke. Tunggulah sebentar lagi, mari kita dengarkan firman Tuhan Yesaya 1 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara, firman Tuhan yang luar biasa yang saya mengerti ini membuat saya kokoh banget di dalam memberitakan Injil. Saya mestinya sudah balik ke Indonesia, tetapi viral yang luar biasa itu membuat saya harus menerima nasihat-nasihat dari semua hamba Tuhan, bahkan seluruh netizen. Komentar-komentar Anda tidak pernah saya lewati, bahwa komentar-komentar saudara kita Muslim, apalagi yang dari orang Bima, komentar dalam bahasa Bima itu sadis sekali. Ngeri semua komentarnya. Nggak ada yang komentarnya bagus. Hanya 1 atau 2 orang dari Bima. Dan saya pastikan itu pasti orang Kristen, walaupun namanya Muslim. Mereka semua komentarnya sadis dan ngeri. Dalam bahasa Bima dia ancam-ancam, datang kamu habis lo di sini. Kamu tahu kan kamu menghina orang Bima. Saya tidak menghina orang Bima. Saya hanya menjelaskan kesalahan-kesalahan budaya orang Bima. Kan orang Bima itu suka ngata-ngatain orang dengan maki-maki di dalam menyebut kemaluan orang, kemaluan ibunya, kemaluan bapaknya, kemaluan nenek moyangnya. Itu yang diceritakan, yang dibangga-banggakan. Bahkan itu menjadi kalimat penghormatan itu. Meai namai katanya. Itu barang mamakmu katanya. Sampai begitu. Orang Bima itu kasar omongannya. Apalagi kalau maki-maki saya. Itu seenak udelnya. Di manakah Bima yang berbudaya? Saya sudah lebih dari 40 tahun meninggalkan kota Bima, tetapi orang Bima masih berbudaya seperti itu. Adakah Bupati Bima yang mampu mengubah budaya Bima dari omongan kotor, mulut kotor itu? Menyebutkan kemaluan mak, saudara perempuan, kata-kata yang kasar dari wanita-wanita, maki-maki yang luar biasa itu. Ada nggak Bupati Bima?
Saya tidak membenci orang Bima, saya hanya mengatakan budaya Bima nggak bagus. Ya maklumlah, budaya pulau kecil, seluruh pulau kecil itu selalu berkata kotor dari mulutnya. Nah sekarang saya tantang kamu, Bupati Bima, buat undang-undang. Siapa saja yang ngomongin kemaluan maknya harus dihukum. Bikin jerah itu. Orang ngali, orang rendah itu. Sumber kata-kata kotor itu. Diperbaiki budaya kita. Jadi budaya-budaya pulau kecil itu begitu. Omongan kotoran selalu disebut-sebut untuk memaki-maki orang yang ditemuinya. Saya mencintai orang Bima, tetapi budaya dan ajarannya itu harus ditinggalkan, dibuang. Sama dengan orang-orang pulau kecil, orang Ambon, orang NTT, sama semua. Kenapa? Karena pulau kecil beda dengan pulau besar. Orang-orang yang lahir di pulau besar itu orang-orang yang santun. Budaya menghormati tinggi sekali. Misalnya orang Dayak. Orang Dayak itu bagus bahasanya. Orang Jawa, tingkatan-tingkatan bahasanya sudah bagus sekali. Ini ada lagi Saifuddin Cuki katanya. Aduh. Nah, saya mencintai manusia. Saya membenci ajaran. Orang Bima, kalau hari Jumat itu ada masjid di mana itu? Di Talabiu apa? Di Talabiu itu. Kalau lagi Jumat, jalan raya ditutup. Padahal orang ngejar pesawat terbang. Akhirnya jadwal pesawat terbang nunggu selesai Jumatan. Oh hebatnya orang Bima itu begitu. Dari mana membangun budaya semacam ini? Kok agama dijadikan tuntunan? Agama itu jadikan saja tontonan. Saya senang melihat orang sholat jengkang-jengking, jengkang-jengking, jengkang-jengking. Kenapa saya berani ngomong begitu? Tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan sholat 5 waktu. Yang membuat orang-orang ini terlambat budayanya dibangun. Makanya negara-negara yang mayoritas Muslim itu tidak mampu membangun budayanya dengan cepat. Negara-negara ini harus segera diperbaiki. Budaya kita harus segera diperbaiki. Lako maringue. Tuh kan, saya dibilang anjing sama mereka. Sudah anjing. Itu siapa tadi? Udah hilang namanya. Sudah hilang namanya. Orang Bima. Maki-maki saya, katanya saya anjing gila. Aduh. Ada dombojo meringu. Saya memusuhi doktrin, saya membenci ajarannya supaya ditinggalkan dan dibuang. Tinggalkan ajaran agama itu supaya suatu saat tinggal tontonan. Nah, kembali ke judul.
Tidak ada maaf dalam memberitakan kebenaran, dalam membela kebenaran. Saya tidak pernah minta maaf. Saya tidak pernah bersalah. Termasuk yang terakhir ini viral 300 ayat hapus Indonesia damai. Menteri Agama harus menjaga dan mengawasi seluruh kurikulum pesantren dan sekolah-sekolah agama mulai dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sampai kepada perguruan tinggi Islam. Jangan sampai 300 ayat yang saya usulkan itu dimasukkan ke dalam kurikulum, karena itu sangat berbahaya sekali. Atau yayasan-yayasan Islam di seluruh Indonesia menyerahkan sekolahnya kepada negeri. Artinya biar Departemen Agama yang mengurus itu. Atau hapus Departemen Agama. Biar Depdikbud saja yang mengurus seluruh pendidikan di Indonesia. Sehingga kurikulumnya itu bisa diawasi. Guru-guru yang radikal itu dihapuskan. Ambil orangnya, ikat kakinya dengan batu, lemparkan ke dalam laut. Lemparkan ke dalam laut. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Jangan main-main dengan toleransi dan damai yang mau kita bangun ke depan. Ya. Fauzan hina Bunda Sarah Ayu, kuda liar. Biarin. Dia nggak kenal. Dia nggak kenal. Dia hanya ngomong duduk di tempat. Ayo jangan takut murtad dong. Oh bagus ini nasihat. 1400 tahun lalu sudah ditulis mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut ucapan mereka. Ya memang saya harus padamkan. Saya buktikan, saya yang membuktikan. Tertengking-tengking itu. Ada yang nulis itu. Markibong. Mari kita bongkar. Alpha Omega. Oh ini orang Kristen ini. Murti itu keren. Jangan takut murtad. Oh bagus juga ini ya. Abi coba kolaborasi dengan Cira Internasional. Karena mereka membahas Islam sampai bukti sejarahnya. Oke. Ya biarkan mereka membongkar dengan data-data. Saya gak perlu data. Saya sudah hafal data-data gitu. Bahas channel Tasik Ngaji. Oh iya. Tasik Ngaji itu manusia lumpuh. Otaknya sudah lumpuh karena nggak dipakai. Maka kalau mau mencari bagus transplantasi otak, itu cari otak orang Indonesia. Ya. Kalau otak lumpuh, ya, geger otak orang luar negeri, minta otak orang Indonesia. Nanti akan lebih pintar di luar negeri. Kenapa? Orang Indonesia nggak pakai otak, otaknya nggak pernah dipakai. Dan carilah ya itu, yang Muslim itu, kita pakai, ambil otaknya. Karena mereka nggak pakai otak. Aduh menghina lagi. Bercanda kalau itu, bukan menghina. Kalau ajaran Bang Mamat itu memang saya sengaja, bukan sengaja, memang harus. Karena saya sedang memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan itu tidak ada minta maaf.
Saya tidak minta maaf karena viral 300 ayat. Saya sudah memperhitungkannya, saya sudah menyangka, dan saya sudah melakukan prediksi, analisa yang tepat. Itu bukan analisa sembarangan. Tapi saya menunjukkan semuanya bahwa 300 ayat itu harus dihapuskan agar damai sejahtera akan penuh atas bangsa Indonesia. Mau tidak mau. Paulus tidak pernah minta maaf. Mereka lah yang minta maaf kepada Paulus. Murid-muridnya, anak-anak rohaninya harus minta maaf kepada Paulus. Paulus membuat dobrakan yang hebat dengan memberikan pencerahan, aplikasi dari seluruh firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus. Itu aplikasinya ada pada tulisan-tulisan dan contoh teladan dari Paulus. Tidak ada yang perlu ditakuti dari itu semua. Tidak ada yang dikhawatirkan sedikit pun. Sehingga tidak ada minta maaf. Dan saya tidak akan menyerahkan diri saya kepada polisi. Supaya saudara dengar, supaya tahu semuanya, saya tidak akan menyerahkan diri kepada polisi. Kalau menyerahkan diri kepada polisi berarti itu mengaku salah. Ada balasan komentar netizen. Kalau jadi dia marah dengan kemarahan yang luar biasa. Kalau Bapak Saifuddin Ibrahim menyerah kepada polisi seperti rencanamu untuk kembali ke Indonesia dan langsung ke Bareskrim, itu berarti mengaku salah. Kalau Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim tetap di luar negeri, karena di luar negeri tidak mungkin Bapak ditangkap, karena undang-undang yang berbeda, maka Bapak itu mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan mendengar suara para pendukung Bapak Saifuddin Ibrahim. Terima kasih untuk yang memberikan komentar-komentar saudara. Bagus, terima kasih ya. Tentang bagaimana nanti sebulan 2 bulan ini, apakah saya akan ditolak oleh negara ini, kemudian saya dideportasi, lain cerita. Tetapi untuk sekarang ini, setiap waktu, setiap hari, saya harus berbicara firman Tuhan. Ya, saya harus berbicara firman Tuhan. Saya tidak akan menyerah. Kalaupun saya dipulangkan, saya akan tidak mau. Lebih baik apa ya? Ya, lebih baik begitulah. Bagi seorang pahlawan iman, bagi seorang pahlawan penginjil, pemberita firman Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Saya tetap menyatakan janji setia saya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan tulus dan murni hati. Saya menyatakan janji setia saya tidak keluar dan di luar daripada kepentingan amanat agung. Apakah amanat agung itu?
beritakan, menangkan, muridkan, baptis, utus. Supaya mereka setelah diutus, mereka akan datang dan bersaksi. Bersaksi bagi Kristus. Apakah bersaksi itu? Membawa jiwa baru, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan taat sepenuhnya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan pemimpin saya. Saya akan taat. Siapa yang menjadi mentor saya akan taat. Ya. Yang mentor saya termasuk Gilbert Lumaindong. Saya akan taat sama dia. Oh, bagaimana dia mendoakan Anies jadi presiden Indonesia? Ya doa, nggak apa-apa. Kalau ditetapkan Tuhan, dia jadi. Kalau enggak, habis. Tuhan punya cara yang lain. Jadi kita disuruh doakan siapa saja. Musuhmu doakan. Doakan musuhmu. Orang yang menganiaya kita, doakan mereka. Musuh, kasihi. Coba, ajaran apa ini? Nggak salah itu. Siapa saja mau doain Anies. Kenapa kamu yang marah? Kita mendoakan monyet, kita juga didoakan. Doakan saja. Mau jadi, mau enggak, doakan. Matius 5 ayat 44. Habbibu aduwuka wad'u lahum. Doakanlah mereka. Kasihi musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Saya sudah doakan hakim, jaksa. Saya doakan semua. Kalau dia bersalah, doa kamu itu akan menjerumuskan dia. Menjatuhkan dia. Membuat dia kapok, bertobat. Hakim yang saya doakan itu, saya nggak tahu nasibnya sekarang ini. Tetapi jangan berharap bahwa kamu akan mendapatkan hal-hal yang baru. Tetapi bagi kita, sebagai iman, kita harus mendoakan mereka. Berdoalah untuk mereka. Nggak boleh tidak mendoakannya. Nggak boleh memaki-makinya. Tidak boleh. Dalam kaitannya sebagai hamba Tuhan, dalam kaitannya saya sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai penginjil, ya, tidak ada minta maaf. Ketika saya membacakan pleidoy saya, tidak ada minta maaf di dalamnya. Saudara-saudara boleh cari di internet pleidoy Saifuddin Ibrahim. Viral. Istri saya menulis buku juga. Dan memuat pleidoy saya di dalam bukunya. Bahwa saya tidak pernah takut sedikit pun. Dan saya tidak membela diri saya. Saya tidak membela makan minum saya. Saya hanya membela agar Injil diberitakan luas seperti mereka mengabarkan ayat-ayat 300 ayat di dalam kitab suci mereka.
Tidak boleh membangun gereja di mana-mana. Sama seperti mereka membangun masjid di mana-mana. Dari Banyuwangi sampai ke Merak. Tiap 2 kilometer ada masjid. Tetapi kalau kita berhasil menginjil dan melakukan pemahaman kepada mereka, tidak mustahil imam-imam masjid itu akan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan seluruh kampung itu akan terima Yesus Kristus. Nah, sekarang ini belum terjadi satu imam masjid dan jemaatnya terima Yesus. Baru satu persatu. Baru satu persatu. Dan kita tidak boleh mundur sedikit pun. Agar kita memang disertai Tuhan dalam setiap tindak tanduk kita. Jadi terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mendoakan saya, yang sudah membagikan video saya, dan yang sudah menjadi subscribe. Walaupun malam-malam begini saudara-saudara masih juga mendengarkan siaran saya. Ya, itu yang saya percaya dari firman Tuhan. Tidak ada minta ampun. Kenapa? Tidak boleh minta maaf. Karena Yesus tidak pernah minta maaf. Paulus tidak pernah minta maaf. Utusan-utusan itu tidak pernah minta maaf. Para rasul tidak pernah minta maaf. Walaupun dia berada di kayu salib. Malah Yesus memberi maaf. Dan menerima dia. Orang yang disalib di sebelah kanan Yesus, sekarang juga kamu ada di Firdaus. Karena setiap pemberita firman tidak pernah takut, jangan takut. Jangan khawatir dengan apapun di dalam kehidupan kita. Itulah yang luar biasa. Dan sekarang ini saya sedang belajar bahasa Inggris supaya saya mampu berkhutbah bahasa Inggris. Jadi, saudara-saudara, ini prinsip yang saya ambil. Hakim menjatuhkan saya vonis 4 tahun. Alasannya apa? Karena terdakwa tidak minta maaf. MKC juga minta maaf, tetap aja 10 tahun. Minta maaf tetap 10 tahun. Tetapi Yahya Meloni minta maaf 5 bulan. Logika hukum yang jauh. Timpang antara satu dengan yang lain. Mayoritas dengan minoritas. Tapi sekarang saya tidak khawatir sedikit pun karena setiap tahun itu lebih dari 1 juta orang pindah keyakinan. Terima Yesus. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini sangat menyenangkan hati. Siapapun bangga. Ketika saya tidak minta maaf dan ketika saya sampaikan pledoi awal
2018, maka muncul murtadin baru di seluruh Indonesia dengan video-video saya. Mereka terharu dengan sikap seperti itu. Memang ada orang yang tidak suka dengan sikap saya, tetapi pasti ada yang suka. Dan mereka yang sudah tertarik condong hatinya itu akan terima Yesus Kristus dalam waktu singkat. Dia tidak buang-buang waktu. Karena mereka tahu bahwa ajaran Bang Mamat ini adalah ajaran kacau semuanya. Nggak perlu takut. Ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan akan datang dari Yerusalem, bukan dari gurun. Bukan dari gurun. Tapi dari Yerusalem, pengajaran dari Sion. Sion itu gunung yang dingin, pengajaran yang dingin, menenangkan, bukan pengajaran panas dari gurun. Sebab Tuhan tidak pernah mengutus nabi dari gurun, dari Arab. Tidak ada. Iku agama buatane wong Arab kok kowe melu. Apa? Ora ono. Nabi saka Arab iku ora ono. Apa meneh nabi-nabi fiktif saka Arab iku ora ono. Alkitab iku ora ngomong. Ngopo kok kowe ngeyel? Rasa ngeyel kowe. Iku channel-channel kadrun itu yang suka motong-motong cerita video saya itu. Dia nunggu video saya lalu dikomentari, dibikin judul yang bombastis, isinya kosong. Koyoke aku wis ketangkap. Wong ceritane ngene ngono. Opo? Seluruh channel kadrun gak usah dibaca. Semuanya ngapusi koyo Kanjeng nabine iku ngapusi kabeh. Wong ora ono nabi Yahudi sing ngajar kaya ngono kok. Ora ono kok nabi nang Alkitab kok mubeng-mubeng watu ireng iku ora ono. Ora ono. Makane si Tasik ngaji, debat panas, HMC, terus si Kucluk nondor itu Kucluk kabeh. Cerita selingkuh ngene, Saifuddin Ibrahim selingkuh. Yo aku ki wajar, selingkuh iku aku ki wajar. Wong nabi ku mbiyen iku ngono kok.
Lah saiki aku ora bakal ngono meneh. Wong Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, wis nyelamatno aku saka dosa-dosa, kelakuan-kelakuan kaya katokane wong mualaf ngapusi kabeh. Wah, kok bahasanya susah ya. Ini bahasa Indonesia kok harus bahasa Jawa. Ya, pernikahan Kristen itu ajaran sopo mbah. Mbahmu kuwi. Haleluya. Inilah kelebihan berbahasa Jawa itu, saya ketemu orang Jawa di mana-mana. Saya memenangkan orang Jawa di Australia, memenangkan orang Jawa di Amerika. Saya ketemu orang Jawa di mana-mana. Di Malaysia, satu keluarga terima Yesus. Itu berapa 10 tahun yang lalu mungkin ya. Waktu saya melayani di Taiwan, banyak orang Jawa terima Yesus Kristus. Saya khutbah di satu gereja di Taipei, 7 Muslim minta dibaptis. Kowe iki diapusi karo Nabi Arab iku. Apa kowe itu? Oh nggih ya? Nggih. Nggih to? Nggih, sebelum gitu. Iya, sebelum gitu. Ngapusi kaya apa? Ya iku diapusi. Kowe kok gelem. Contohnya, lo kowe iku nek salat iku ra selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kowe ngerti artine apa ora? Kulo mboten ngertos. Lah iku kowe iku ngongkon, ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Lah kowe turunan sapa? Kowe wong Jawa. Wong Jawa ki ora bakal selamat nang bacaan iku. Lemas dia. 35 orang terima Yesus di Taiwan. Gara-gara saya jelasin sholawat. Salatullah, salamullah, ala rasul habibillah. Ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Salat kena ora salat kena. Saya tidak akan minta maaf. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah pembelajaran, edukasi massal ke seluruh Indonesia, seluruh dunia, dan siapapun yang mendengar khutbah saya. Mereka sudah mulai ketakutan. Channel-channel ini, channel-channel kadrun itu mereka membuat cerita konyol semuanya. Dan hanya ngomentarin video Saifuddin Ibrahim. Baguslah, biar saya trending terus. Dan saya mentrendingkan nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Supaya trending nama Yesus di Indonesia. Siapa yang bisa melawan omongan saya? Siapa yang bisa melawan 300 ayat itu? Kalian hanya omong kosong. Jadi kalau saya khutbah kayak begini, cepat nanti. HMC, channel-channel kadrun, tasik ngaji, nanti diambil-ambil. Di mana potongannya yang pas untuk konten saya gitu. Pokoknya mereka itu menanti konten Saifuddin Ibrahim. Jamin
Tetapi dia mengambilnya yang apa, misalnya saya ngadat membaca ayat, oh ini dia tidak bisa baca Al-Quran. Ya memang nggak perlu saya baca lagi itu kitab Gombal Gambul, ajaran Gombal Gambul. Dan saya tidak akan membaca ulangnya lagi. Karena kalau saya baca Aramnya saja, itu dianggapnya apa? Dikuningin dolar saya. Sementara saya bikin konten-konten juga ya supaya ya dapatlah dolar karena saya belum dapat pekerjaan di sini. Artinya pekerjaan saya secara fisik saya nggak mampu lagi bekerja secara fisik karena faktor U ini. Jadi saya berharap lebih daripada saudara-saudara, terutama yang subscriber, itu membantulah. Jangan sampai saya kekurangan. Tetapi saya yakin Tuhan yang memberikan, Dia akan memenuhkan segala keperluan saya di dalam menginjil dan memberitakan firman Tuhan. Oke, haleluya. Saudara-saudara, saya tidak akan menyerahkan diri kepada polisi, saya tidak akan datang ke Indonesia sampai 300 ayat ataupun seluruh ajaran Bang Mamat saya bongkar habis. Dan saya berdoa agar saudara-saudaraku yang muslim juga subscribe. Subscribe semua dong, jangan nonton doang. Ini kalau nonton begini banyak mereka nonton ini. Separuh yang nonton channel saya itu adalah yang tidak subscribe. Berarti separuhnya itu adalah muslim semua. Sedangkan subscriber saya ini ada sudah 250 ribuan orang. Separuhnya itu yang nonton, yang suka nonton itu berarti muslim semua. Subscribe dong. Bagi-bagikan video saya, bagi-bagikan. Ya. Agar Indonesia damai. Nah, salam 300, hapus, maka Indonesia damai sejahtera. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengar firman Tuhan tadi, bahwa firman Tuhan itu datangnya dari Yerusalem. Terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat istirahat, selamat tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Tuhan memberkati, bahkan malam hari ini juga Tuhan menurunkan berkat atas rumahmu. Haleluya, amin.